Jokowi luar biasa, hutang terus menurun, Raja surplus 30 bulan berturut-turut, kadrun pingsan. Sekarang orang melihat utang banyak banget, kayak 3 kali lipat. Ini kayak Indonesia krisis nggak? Nggak ada masalah, asal pinjaman utang itu dipakai untuk hal yang produktif. Pemimpin itu harus memberikan optimisme pada rakyatnya. Nah, kalau sekarang naik tidak apa-apa untuk kepentingan infrastruktur, asalkan kenaikannya tidak melebihi kepatutan. Kalau sudah lebih dari 30%, hati-hati. Sebab utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Kalau ekonomi menurun, kemampuan itu berkurang. Itu yang ada di pikiran banyak orang awam tentang hutang. Sehingga kalau ada yang bicara hutang, langsung deh nadanya seperti ketakutan. Gimana nanti kalau nggak bisa bayar? Tapi kalau bicara hutang negara, situasinya pasti berbeda. Tidak ada jaminan di sana. Yang ada hanya kepercayaan. Percaya bahwa negara bisa bayar dilihat dari seberapa besar pendapatan negara itu. Kalau selama ini lancar, ya aman. Berikan mereka hutang lagi, pasti akan dibayar. Jadi jangan takut kalau negara Indonesia punya hutang. Hutang negara kita bukan hanya ada sejak zaman Jokowi saja. Bahkan sejak zaman Soekarno itu juga sudah ada. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hutang luar negeri atau ULN Indonesia turun sampai sekitar 2,22% secara tahunan pada kuartal ketiga 2022 terakhir. Rendahnya hutang artinya semakin kecil kemungkinan Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka ataupun Argentina, dan berdasarkan catatan Bank Indonesia, ULN sebesar 364,6 miliar US dollar turun dari kuartal kedua 2022 sebesar 43,6 miliar US dollar, dan ini dikarenakan pemerintah mulai melunasi beberapa hutang yang sudah jatuh tempo. Dari total ULN pada periode itu, untuk porsi ULN pemerintah secara tahunan turun tajam sampai 11,3% secara tahunan atau year on year. Penurunan pun lebih dalam dari saat penurunan kuartal kedua 2022 sebesar 8,6%. Hutang adalah salah satu isu yang sering diteriakkan oleh para barisan sakit hati yang membabi buta, mendiskreditkan makna hutang. Hutang berbahaya jika dipakai untuk kepentingan konsumtif. Selagi hutang dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, maka hutang akan mempercepat pembangunan. Ibarat seseorang pakai uang dari pinjol, terus dibelikan iPhone 14 Pro Max untuk dipamerkan ke tetangga ataupun ke teman, atau foto di depan cermin toilet dengan wajah tertutup, ponsel berlogo Apple Digit. Itu untuk diposting ke media sosial. Itu namanya hutang konsumtif. Padahal nggak sanggup beli tapi pakai hutang untuk beli. Gimana melunasinya? Ngerampok. Nggak ada yang berhutang untuk ekspansi bisnis atau membuka bisnis. Baru kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan. Yang sisanya bisa dipakai untuk melunasi hutang. Ini namanya hutang produktif. Hutang yang bisa menghasilkan uang lebih banyak dari hutang yang dipinjamkan. Para barisan sakit hati selalu melihat ke arah hutang konsumtif, lalu dibesar-besarkan seolah itu berbahaya. Padahal di negara lain, rasio hutang mereka jauh lebih mengerikan. Ada yang bahkan di atas 100%. Tapi baik-baik saja. Hutang baik jadi 6.000 tim mereka. Ribut. Kalau dibayang-bayangkan, pasti banyaknya bukan main. Kalau dipakai untuk yang pasti bahaya, tapi hutang tersebut dipakai untuk pembangunan, untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ada kabar baiknya, neraca perdagangan Indonesia kembali mencetak surplus pada Oktober 2022. Artinya ini membawa Indonesia menembus rekor 30 bulan surplus berturut-turut. Surplus artinya ekspor lebih besar daripada impor. Uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang kabur ke luar negeri. BPL mengumumkan surplus neraca perdagangan pada Oktober 2022 mencapai 5,67 miliar US dollar. Ekspor Indonesia pada Oktober 2022
30% menjadi 24,81 miliar US dollar. Kalau dibandingkan dengan bulan sebelumnya, maka ada kenaikan sebesar 0,13%. Jadi mau ribut apa lagi ini? Adalah prestasi yang cukup langka di era sebelumnya. Neraca dagang terus defisit, impor lebih besar, pengeluaran lebih besar daripada pemasukan, sehingga membebani nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Tapi, barisan sakit hati selalu teriak hutang terus meroket. Mereka sesumbar tidak makan infrastruktur. Ya iyalah, siapa juga yang mau makan infrastruktur? Mau makan tuh kayak lovebird, makan yang enak-enak. Ngapain makan aspal? Coba infrastruktur kok dimakan? Enggak kan? Ya bodoh banget gitu loh. Kalau mereka mau bilang mereka nggak mau makan infrastruktur, sudah tahu infrastruktur nggak bisa dimakan, kok masih bilang tidak mau makan infrastruktur? Yang nggak bisa lihat fakta ini pasti buta mata, buta hati, dan buta nurani. Sekaligus sakit nalar dan logikanya mereka itu nggak mau, sekaligus gengsi mengakui apa yang sudah dicapai Indonesia. Hutang luar negeri atau ULN Indonesia turun sampai sekitar 2,22% secara tahunan pada kuartal ketiga 2022 terakhir. Rendahnya hutang artinya semakin kecil kemungkinan Indonesia terjerat krisis seperti Sri Lanka ataupun Argentina, dan berdasarkan catatan Bank Indonesia, ULN sebesar 364,6 miliar US dollar turun dari kuartal kedua 2022 sebesar 43,6 miliar US dollar, dan ini dikarenakan pemerintah mulai melunasi beberapa hutang yang sudah jatuh tempo. Dari total ULN pada periode itu, untuk porsi ULN pemerintah secara tahunan turun tajam sampai 11,3% secara tahunan atau year on year. Penurunan pun lebih dalam dari saat penurunan kuartal kedua 2022 sebesar 8,6%. Hutang adalah salah satu isu yang sering diteriakkan oleh para barisan sakit hati yang membabi buta, mendiskreditkan makna hutang. Hutang berbahaya jika dipakai untuk kepentingan konsumtif. Selagi hutang dimanfaatkan untuk kebutuhan produktif, maka hutang akan mempercepat pembangunan. Ibarat seseorang pakai uang dari pinjol, terus dibelikan iPhone 14 Pro Max untuk dipamerkan ke tetangga ataupun ke teman, atau foto di depan cermin toilet dengan wajah tertutup, ponsel berlogo Apple digit. Itu untuk diposting ke media sosial. Itu namanya hutang konsumtif. Padahal nggak sanggup beli tapi pakai hutang untuk beli. Gimana melunasinya? Ngerampok. Nggak ada yang berhutang untuk ekspansi bisnis atau membuka bisnis. Baru kalau dikelola dengan baik akan menghasilkan keuntungan. Yang sisanya bisa dipakai untuk melunasi hutang. Ini namanya hutang produktif. Hutang yang bisa menghasilkan